Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Atas berkat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring kita, ya anak-anak ustazah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ujian PTS 1 kemarin, ya. Alhamdulillah. Dan ustazah ucapkan barakallahu fikun, selamat kepada anak-anak ustazah yang sudah melakukan ujiannya dengan baik, melakukan usaha terbaik, ya, usaha maksimal untuk bisa menjawab soal-soal ujian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ustazah ucapkan barakallahu fikum untuk ananda sekalian. Nah, anak-anak ustazah, dari hasil ujian antuna semua, ya alhamdulillah ada yang memuaskan, ada yang belum memuaskan, kurang memuaskan, dan ada yang juga yang mengecewakan, ya. Dan bagi antuna yang menyepelekannya, ustazah sangat menyayangkan sekali kalau ada di antara anak-anak ustazah yang tidak ikut ujian tanpa ada alasan yang syar'i, dan juga ustazah tidak akan menerima ujian susulan. Jadi harap untuk berbesar hati menerima nilai 0 nanti di rapotnya, ya. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali materi kita. Kemarin itu sudah ada kita kemarin sudah masuk materi tentang sistem periodik unsur, ya kan? Kita kemarin sudah tentang sistem periodik unsur. Maka ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem periodik unsur, ya. Kemarin kita sudah masuk tentang sistem periodik menurut mulai dari menurut siapa namanya, orang Persia, orang Arab dan Persia yang mengatakan bahwa unsur-unsur itu terdiri dari logam dan non logam, gitu kan. Lalu oleh Lavoisier, lalu oleh tabel periodik triade de Brenner, lalu berikutnya adalah oleh Lothar Meyer, lalu Mendeleev dan Octave Newlands, Mendeleev dan Lothar Meyer, ya. Kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah sampai mana, ya? Ustazah juga sudah lupa nih. De Brenner kita sudah, ya. Octave juga sudah. Sistem periodik modern, iya. Ini dia kita berikutnya, ya. Sistem periodik modern, ya. Sistem periodik modern ini ditemukan oleh Moseley, di mana dasar penyusunannya itu adalah berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dan pada sistem periodik modern ini sudah mengacu pada sistem periodik Mendeleev, yang dia sudah menemukan ada namanya golongan, ada namanya periode, ya. Makanya dikatakan tabel periodik karena dia disusun berdasarkan periodik, yaitu dasarnya adalah kenaikan nomor atom, di mana lajur-lajur yang vertikal ini, yang vertikal dari atas ke bawah ini disebut dengan golongan. Jadi dia ada 8 golongan, ya. Untuk golongan A nanti ada pembagiannya, ada golongan A, ada golongan B, transisi dalam. Golongan A ada 8, golongan B juga ada 8, ya. Lalu untuk lajur horizontal itu dikatakan periode, yaitu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Inilah dia namanya, ya. Yang ini namanya adalah golongan. Golongan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu dia yang dari kiri ke kanan ini namanya adalah periode. Periode 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, inilah yang akan kita bahas berikutnya pada sistem periodik modern tentang golongan, periode dan juga konfigurasi. Jadi kalau antuna ingat kembali tentang ujian kita ustazah meminta golongan dan periode, jadi sebenarnya yang diminta di situ bukan anti mencari di SPU natrium ada di golongan berapa, periode berapa, bukan disuruh mencari di situ, tapi bagaimana dari konfigurasi elektron yang sudah antuna buat, dari situlah baru kita mengetahui golongan berapa dan juga periode berapa. Itu maksudnya, itu maksud ustazah, itu yang ustazah minta, ya, bukan ditengok di sistem periodik unsur. Nah, oke.
Nah, tapi demikian pun Ustazah berikan maaf untuk kalian. Dan Ustazah ulangi lagi kepada anak-anak Ustazah yang meringkas jawaban ke Ustazah hasil tidak jujur atau mencontek dari kawannya atau googling, Ustazah sangat menyayangkan itu. Dan jangan anak-anak Ustazah ulangi itu lagi. Kedepannya, ujian kedepannya, kalau antum mengeringkan jawaban ke Ustazah hasil googling atau hasil share dari kawan-kawannya, maka Ustazah nggak akan mengoreksi, langsung Ustazah kasih nilai 0. Ustazah tahu dari mana? Ustazah akan tahu ciri-ciri mana jawaban yang kalian usaha sendiri dan mana jawaban yang dicari dari internet ataupun yang dia itu minta sama kawan. Tahu Ustazah. Jadi anak-anak Ustazah di sini pada waktu seperti ini kita itu memang diuji berlipat-lipat. Bukan hanya ujian dari sekolah kalian diuji, tapi kalian diuji sebagaimana kalian mampu untuk jujur terhadap diri kalian sendiri tanpa ada pengawasan dari manusia di sekeliling kalian. Tapi ingat bahwasanya Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, Allah mengawasi kita. Jadi harus Ananda ingat itu secara terus menerus. Walaupun ini ujian, tidak ada guru yang melihatnya, tapi ingat bahwa Allah Maha melihat, ya. Dan Ustazah mengucapkan barakallahu fikum, selamat untuk anak-anak Ustazah yang masya Allah, yang jujur, yang menjawab dengan baik, yang dia tidak mau ikut-ikutan berbagi-bagi jawaban dan tidak mau membagi jawaban juga, ya itu Ustazah acungi jempol, ya. Nah, dalam sistem periodik modern seperti yang Ustazah bilang tadi, ada namanya golongan, ada namanya periode. Sekarang kita bahas tentang golongan. Golongan itu adalah yang menyatakan elektron valensi suatu unsur. Apa itu elektron valensi Ustazah? Kemarin di ujian juga ada elektron valensi, namun ada juga yang salah, ada yang benar, alhamdulillah. Dan yang paling tragisnya adalah soal ujian kalian itu hampir mirip sekali dengan soal ulangan kalian, namun ya masih juga tidak percaya diri, masih juga mencontek, masih juga salah dan lain-lain sebagainya. Ya, golongan itu adalah yang menyatakan elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron paling luar. Kalau misalkan kalsium itu dia memiliki konfigurasi elektron 2882 ya, KLMN. Dua yang terakhir itulah dikatakan elektron valensi. Sudah? Dari mana golongannya? Nah, ya golongannya adalah elektron valensinya itu berapa tadi elektron valensinya? Elektron paling luarnya berapa? 2, berarti golongannya adalah golongan 2. Permasalahannya 2A atau 2B Ustazah. Nah, itu yang pembahasan kita berikutnya. Kemarin ada kawan nanti yang bertanya, Ustazah ini benar nggak sih Ustazah ini S tambah D ada golongan A, B gitu. Itu Masya Allah ya. Nah, begitulah dia seharusnya seorang siswa harus mencari tahu. Dan nanti sebelum Ustazahnya menjelaskan sudah dicari tahu gitu. Jadi kalau seperti itu Ustazah semangat gitu kan. Nah, jadi golongan itu dituliskan dengan angka Romawi. Golongan 1A angka Romawi. Kebanyakan dari kalian kemarin jawabannya itu menuliskan golongan dan periode itu tidak angka Romawi. Tapi kalau periode memang bukan Romawi ya. Di mana golongan itu terdiri dari 16 golongan. Apa saja itu pembagiannya? Di mana dia ada golongan utama dan ada golongan tambahan atau golongan B bisa dibilang ya. Golongan utama ini dikatakan golongan A, golongan tambahan dikatakan golongan B. Ya, golongan tambahan ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama transisi dalam, yang kedua golongan transisi dan transisi dalam. Yang mana itu Ustazah? Nah, Ustazah lebih enak menunjukkan yang tabel periodiknya langsung lah. Nah, ini dia, ini. Sudah? Yang termasuk golongan utama adalah, mungkin udah pernah Ustazah sampaikan ya. Yang termasuk golongan utama adalah, perhatikan kalau antuna sekarang memegang tabel periodik unsur, nanti dia di atasnya itu adalah 1A, 2A, 3A gitu kan. Yang ada A-nya itu dia golongan utama nih ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ya. Saya ulangi, 1 sampai ke sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah golongan utama atau dikatakan juga dengan golongan A. Adapun golongan B yaitu ya selain yang golongan A, yaitu ini dan ini. Dah, yang diapit ini, yang diapit oleh golongan A, inilah semua ini, yang kuning ini, golongan ini dikatakanlah golongan transisi. Sudah. Sedangkan yang ada di bawah ini disebut dengan golongan transisi dalam, atau juga dikatakan golongan lantanida dan aktinida. Kenapa Ustazah? Kita bahas di berikutnya nanti. Oke, kita lanjutkan. Ini dia kalau golongan utama ada 1A, 2A, 3 sampai 8A. Ini unsur-unsurnya. Golongan 1A nama khususnya adalah alkali. Sudah? 1. Golongan 2A nama khususnya adalah alkali tanah. Kenapa bisa Ustazah, dari mana itu? Nanti insyaallah kita bahas lagi lebih mendalam ya. 1A alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium. Kenapa dikatakan golongan aluminium saja? Karena unsur utamanya adalah unsur aluminium, makanya dibilang golongan aluminium. Itu. Golongan 4A adalah golongan karbon, nama lainnya ya, golongan karbon. Kenapa dikatakan karbon? Karena unsur utama pada golongan A4 itu adalah unsur karbon. Golongan 5A nitrogen, golongan 6A kalkogen atau oksigen. Golongan 7A dikatakan golongan halogen, dan golongan 8A dikatakan gas mulia. Dan yang paling ya nama khususnya itu adalah lain dari yang lain adalah yang 4 ini, 1A, 2A, 7A dan 8A. Golongan 1A dikatakan alkali. Kenapa? Karena dia bersifat basa, bukan basah ya, basa. Sedangkan alkali tanah juga basa, tapi alkali lebih basa dia. Kalau tadi unsur 2A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A dan 6A, saya sudah sebutkan kenapa itu namanya. Itu menyangkut unsur-unsur pertama pada golongannya, ya kan? Nah, kalau untuk golongan 1, 2, 7 dan 8 itu beda berdasarkan sifat khususnya. Golongan 7A ini dikatakan nama lainnya adalah golongan halogen. Kenapa dikatakan golongan halogen? Karena golongan 7A ini adalah golongan yang apabila unsurnya bereaksi dengan logam maka akan membentuk garam. Halogen itu artinya pembentuk garam. Halos dan genes. Halo itu artinya garam, genes itu artinya pembentuk. Jadi halogen itu adalah pembentuk garam. Artinya apabila unsur-unsur golongan 7A, fluor, klor, brom, iodin, astatin ini bereaksi dengan unsur logam maka akan terbentuk garam. Makanya Ustaz ulangi, golongan 7A itu adalah golongan pembentuk garam. Golongan 8A itu nama lainnya adalah golongan gas mulia. Kenapa? Karena unsur-unsur pada golongan 8A ini adalah unsur-unsur yang bersifat inert, tidak bereaksi atau tidak reaktif ya. Dia bisa berdiri sendiri. Gas mulia sempurna dia sudah. Apanya yang sempurna? Yang sempurna itu adalah susunan elektronnya. Dia sudah stabil. Ada nanti kita bahas khusus pada ikatan kimia kayak mana sih kesempurnaan unsur golongan gas mulia itu, kenapa dia dikatakan stabil, nanti kita bahas di bab ikatan kimia. Itu dia untuk golongan A ya. Ingat ini nama-nama lainnya. Golongan 1A nama lainnya alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4 karbon, nitrogen, kalkogen, halogen dan gas mulia.
Nah, adapun untuk tabel periodik ini tidak harus antum hafalkan satu persatu, tidak, tapi wajib antum miliki dan juga dibaca-baca, ya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar normal, setiap kali belajar kimia harus bawa tabel periodik unsur. Nah, ini tadi golongan A. Sekarang kita lanjutkan golongan tambahan yang terdiri dari transisi dan transisi dalam. Oke, golongan transisi ada 8 juga, yaitu ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Jadi urutannya kenapa kayak gitu Ustazah? Karena memang di tabel periodik ini urutannya seperti itu. Mana dia? Ini dia, ya. Jadi ini dia. Jadi urutan golongannya adalah ini 1B, ini golongan 1B, ini 1B, ini bawah. Lalu ini 2B, ini ya, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8. 8 itu ada 3 lajur ke bawah, ya. Atau disebut juga dengan golongan Fekoni. Fekoni, ya. Nah, untuk golongan 3B, inilah nanti pembedanya kalau kita menentukan golongan dan periode, ya. Untuk golongan 3B, apabila elektron dan untuk golongan B ini semua ada pada blok D, ya, ada blok D. Kan kalau anak-anak ustazah kita murojaah kembali materi kita yang lalu, subkulit itu kan ada 4 yang kita pelajari. Ada S, ada P, ada D, ada F, ya kan? Ada 4 ya, S, P, D, F. Dan itu berkaitan dengan posisi daripada golongan-golongannya. Kalau dia subkulit S, itu posisinya di sini. Ini posisinya. Subkulit S posisinya adalah di 2 golongan ini. Subkulit P posisinya adalah di sini nih. Ini di sini semua, di sini semua. Ya, di sini semua. Subkulit D posisinya di sini. Ini subkulit D. Dan subkulit F ini posisinya di bawah ini. Makanya ini kalau anti lihat ini ya. Ya, gambar yang kecil ini kan ini. Yang biru ini. Yang orange ini, yang kuning ini, ya. Jadi yang kecil ini, yang ini adalah subkulit S. Lalu yang birunya, ya, yang orange-nya ini adalah subkulit P ini. Lalu ini subkulit D dan yang kuning adalah subkulit F, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik, golongan transisi tadi dia posisinya ada pada blok D. Udah jelas tadi ya, blok D yang ada di tengah-tengah itu. Nah, elektron valensinya akan berbeda sedikit dengan yang elektron valensi golongan utama. Apabila elektron valensinya Ns2, N kurang 1 D1, maka dia itu golongan 3B. Kalau dia Ns2, N kurang 1 D2, maka dia golongan 4B. Begitulah seterusnya. Dan untuk golongan 8B ada 3 tadi sudah bilang. Apabila dia NsN kurang satunya adalah D7 atau D8 atau D9, maka itu termasuk golongan 8A, gitu. Sedangkan untuk golongan transisi dalam itu ada pada blok F. Blok F terdiri dari 2, ada golongan lantanida dan juga golongan aktinida, ya. Golongan lantanida ini sebenarnya ada pada periode 6 dan aktinida itu sebenarnya ada pada periode 7. Akan tetapi karena terlalu panjang kalau ditempatkan di situ. Kalau ditempatkan pada periode 6 dan periode 7 terlalu panjang nanti tabelnya, makanya lah dibuat di luar dia sehingga dikatakanlah sebagai transisi dalam, gitu.
Nah, baik. Sekarang kita bahas mengenai si periodenya. Tadi sudah ada bahas golongan. Periode itu menyatakan jumlah kulit atom. Berapa jumlah kulitnya, gitu kan? Misalnya seperti yang tadi, kalsium misalnya. Kalsium misalnya tadi kalsium tadi dia konfigurasi elektronnya adalah 2882, ya kan? 2882. Ada berapa kulitnya? Ada 4. Berarti dia terletak pada periode 4 gitu ya. Kan kemarin sudah pernah juga kita bahas ya. Nah, periode itu periode 1 ada 2 unsur, itu termasuk periode pendek. Periode 2 itu ada 8 unsur, itu juga termasuk periode pendek. Periode ketiga juga 8 unsur, 8 unsur termasuk periode pendek juga. Lalu 4 18. Jadi cara ingatnya 2 8 8 18 18 32 32 gitu. Jadi dia gampang cara ngingatnya ya, jumlah periode. Ini maksudnya yang mana Ustazah? Yang ini ya. Periode pertama terdiri dari 2 unsur 1 2 gitu. Periode kedua ada 8 unsur. 1 2 3 4 5 6 7 8. Periode ketiga juga ada 8 unsur. Ya. Begitu seterusnya sampai ngitung ke bawah ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Kan kemarin kita sudah belajarinnya. Ini mungkin cuman pengulangan saja dan kita khususkan untuk yang golongan B. Ya, perhatikan. Misalnya ada sebuah unsur, di situ nomor atomnya adalah 16. Atom X. Tuh, perhatikan contoh yang di layar kita. 16 itu adalah konfigurasi elektronnya. Lalu kita buatlah dia susunan konfigurasi subkulitnya. 1s2, 2s2, 2p6 sampai dia nanti 16. Ya kan? Nah, siapakah subkulit terakhirnya? Subkulit terakhirnya, ingat, kalau kita menggunakan sistem SPDF, maka untuk menentukan golongan dan periodenya adalah lihatlah bilangan kuantum utama terbesarnya berapa. Masih ingat bilangan kuantum utama yang mana? Angkanya itu 1, 2, 3 yang di depan itu, ya kan? Yang di depan huruf-huruf itu. Berapa bilangan kuantum utama terbesar di situ? 3 kan? 3 bilangan kuantum utama terbesar, 3. Namun Ustazah, di situ 3-nya ada 2. Ada 3S, ada 3P. Kalau ada 2 anak-anak Ustazah, dua-duanya dipakai. Kalau ada 1 ya cuman 1. Maksud dipakainya itu adalah ya cuman dari dua-duanya lah ditentukan golongan dan periodenya itu gitu. Nah, jadi berdasarkan dari contoh soal kita ini, maka golongannya adalah, ingat tadi sudah bilang adalah kalau dia ada 2, kalau ada 2 maka dua-duanya kita pakai gitu kan. 3S2 dan 3P4. S dan P, kalau S dan P maka dia terletak pada golongan A. Sudah, golongan A. Sehingga ini 2 tambah 4 berapa itu? 6. Udah? Karena dia subkulitnya adalah subkulit S dan P, berarti dia ada pada golongan A. Maka golongannya adalah golongan 6A. Lihat ini, cara menuliskan golongannya adalah dengan angka Romawi, bukan tulisan biasa gitu.
Nah, periodenya adalah, kalau kita mencari periode adalah ya bilangan kuantum utamanya itu sendiri. Bilangan kuantum utama terbesarnya tadi adalah 3. Bukan jadi 3 tambah 3 ya, bukan. Bilangan kuantum terbesarnya berapa ya, segitulah periodenya. Jadi periodenya adalah periode 3 karena bilangan kuantum utamanya adalah 3. Sedangkan kalau golongannya adalah jumlahkan elektronnya. Elektron yang dijumlahkan 2 tambah 4 gitu ya. Maka ini termasuk golongan 6A periode 3 gitu. Untuk yang contoh kedua di situ nomor atomnya adalah 46. Dah? Nomor atomnya adalah 46. Lalu kalau kita lakukan penyingkatan seperti saja kemarin belum ada menjelaskan cara menyingkat konfigurasi elektron ya, insyaallah di minggu depan saja biar kita rincikan cara menyingkatnya. Nah, setelah kita ringkas, kita singkat, ternyata elektron terakhirnya adalah seperti ini. Kripton 5s2 4d8. Inilah elektron terakhirnya. Mana dia golongan mana dia bilangan kuantum terbesarnya? 5, ya kan? 5. Berarti itulah periodenya. Jadi periodenya periode berapa? Periode 5. Sudah? Terus dia golongan berapa Ustazah? Apakah ditambahkan? Apakah yang pakai 5 aja? Tidak. Apabila elektron terakhirnya terletak pada subkulit S dan D, ya, terletak pada subkulit S dan D, kita kembali lagi ke sini. Ke perumusan ini. NS kuadrat NS pangkat 2 N kurang 1. N di sini adalah berapa angka di sini? Tadi 5, ya kan? 5S2 gitu tadi kan? 5S2 lalu 4, ya kan? 4 itu berarti adalah 5 kurang 1 kan? 4. D-nya D berapa tadi? D-nya adalah D8. Dah? D-nya adalah D8. Kita mau cari nih. 5S2 4 D 8. Lihat di sini 8. Kalau dia D-nya adalah 8, berarti dia termasuk pada posisi golongan 8B. D NS2 N kurang 1 D8 itu termasuk golongan 8B ya. Berarti unsur A 46 itu termasuk golongan 8B periode 5 gitu ya. Untuk lebih rincinya insyaallah di minggu depan kita akan bahas lagi contoh-contoh soal tentang penentuan golongan dan periode untuk unsur-unsur transisi. Bukan dilihat di ininya ya, bukan dilihat di tabel periodiknya. Itu anak SD juga tahu kalau seperti itu ya. Nah, insyaallah di minggu depan kita akan mempelajari juga sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Nanti kita ada namanya jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas dan lain-lain sebagainya. Insyaallah di minggu depan akan kita bahas. Kita padatkan hari ini sampai di sini saja dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.